Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pendengar yang berbahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, salam dari Radio Buana Asri, dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Allah yang memberikan berkah, Allah yang memberikan kemurahannya kepada kita adalah Dia yang berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Hari ini saudara kita masuk Minggu Prapaskah, dan itu artinya peristiwa-peristiwa yang kita alami, peristiwa-peristiwa yang akan kita nikmati pada minggu-minggu ini adalah ketika kita semakin dekat dengan sebuah perayaan besar, yaitu perayaan kebangkitan Kristus. Masa-masa persiapan inilah yang akan menjadi berkat bagi kita semua, juga termasuk ketika kita merenungkan firman Tuhan dari radio yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, dan saudara bisa mengambil saat teduh bersama untuk kita bisa
terus lebih dekat kepada Tuhan, untuk merasakan bagaimana firman Tuhan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, saudara, ada kesaksian dari Ibu Ruth yang hadir bersama kami di tempat ini, dan tentu akan menyaksikan bagaimana berkah, bagaimana kuasa, dan bagaimana cinta Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Tentu ini menjadi catatan penting, saudara, karena setiap orang bisa mengalami jatuh bangun, tetapi yang akan disaksikan ini adalah bagaimana kuasa Allah bekerja dan dinikmati di tengah-tengah kehidupan Ibu Ruth sekeluarga. Kita nikmati, saudara, sama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya Evangelis Ruth Noryani dari GKAI Karangmalang. Setiap kita pasti memiliki kesaksian hidup yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan takaran kita. Saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya secara pribadi ketika Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan terhadap saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya diperlengkapi, saya mengikuti perkuliahan sebagai seorang hamba Tuhan di STT Berita Hidup. Pada semester yang kedua, tingkat 1, saya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami satu sakit penyakit yang benar-benar membuat saya tidak memiliki daya apa-apa, kecuali hanya berserah kepada Tuhan. Pada semester yang kedua, saya divonis oleh dokter dari Rumah Sakit Brayat Minulyo, yaitu Dokter Bintang, bahwa saya menderita sakit TBC tulang belakang. Pada waktu itu saya merasakan kelemahan tubuh yang benar-benar saya rasakan, di mana tubuh saya semakin kurus, tubuh saya semakin kering. Untuk berjalan saja, saya tidak kuat. Saya hanya bisa berbaring, saya hanya bisa duduk dengan lemah. Dan Dokter Bintang yang menangani sakit saya ini mengatakan bahwa kalau saya tidak rutin untuk berobat, untuk terapi ke rumah sakit, saya pasti akan mengalami kelumpuhan. Saya akan mengalami kelumpuhan total. Pada waktu itu saya benar-benar diperhadapkan dengan satu proses pembentukan yang teramat berat yang saya alami. Bapak Ibu pendengar, hanya karena kuasa Tuhan saja saya masih ada sampai pada saat ini. Saya melayani pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu saya sudah mulai putus asa, karena sakit yang saya alami benar-benar saya rasakan. Untuk berjalan pun rasanya sakit. Dan saya harus memakai korset khusus, alat khusus yang ditempelkan di punggung saya. Korset khusus yang besar dan berat. Itu untuk menopang supaya saya bisa tegak berdiri, supaya saya bisa berjalan, supaya saya bisa mengikuti perkuliahan, supaya saya bisa bergerak, beraktivitas. Tepatnya pada malam, jam 10 malam Bapak Ibu. Pada waktu itu saya benar-benar merasa badan saya terasa sakit, terutama tulang belakang saya yang mengalami penyempitan pada ruas tulang nomor 7, 8, dan 9. Di kamar asrama, saya terbaring sakit, saya hanya merintih kepada Tuhan. Malam hari, jam 10 malam, saya ingat betul. Saya dilawat oleh Tuhan. Saya merintih, saya menangis sama Tuhan, karena saya hanya bisa berbaring. Saya tidak bisa telentang tidurnya. Saya tidak bisa bergerak. Jadi untuk mengantisipasi saya supaya saya bisa bangun, saya tidurnya miring.
Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Apapun yang saya alami, malam ini saya benar-benar merasa lemah. Kalau Tuhan berkenan untuk mengambil saya sudah siap. Bapak Ibu, mengapa saya katakan begitu? Karena memang sakit sekali tulang belakang saya pada waktu itu. Dan saya benar-benar lemah. Saya sesak napas. Tetapi tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan memenuhi kamar asrama saya. Tiba-tiba lampu menjadi nyala dengan terang benderang. Dan saya melihat, saya menyaksikan kuasa Tuhan bekerja atas diri saya. Saya melihat 2 tangan laki-laki yang perkasa, tangan yang putih seputih salju, diselimuti oleh jubah putih yang sangat lembut mendekati saya. Dalam hati saya mengatakan, itu tangan Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Saya menangis, Bapak Ibu. Saya berlinangan air mata. Dan tangan itu mendekati saya. Tangan itu membetulkan tulang belakang saya yang mengalami penyempitan. Seharusnya tangan Tuhan masuk dalam tubuh saya lewat punggung saya. Tetapi tangan Tuhan masuk dalam tubuh saya melalui dada saya. Tangan itu terus masuk ke dalam tubuh saya. Dan tangan itu menjamah tulang-tulang belakang saya dari depan. Dan rasanya sangat sakit. Saya hanya bisa pasrah. Tetapi saya dapat menikmati jamahan Tuhan, Bapak Ibu. Dan tulang yang mengalami penyempitan itu dibetulkan oleh Tuhan. Bahkan tulang saya berbunyi. Saya bisa mendengar tulang saya berbunyi. Bunyinya krek, krek 3 kali. Karena memang ada ruas tulang 3 yang mengalami penyempitan. Saya dapat menikmati tangan Tuhan yang luar biasa. Itu adalah mujizat kesembuhan yang saya terima dari Tuhan langsung. Waktunya tidak panjang ketika Tuhan bekerja untuk menyembuhkan tulang belakang saya. Hanya sekitar 5 menit. Tidak ada satupun teman saya yang tahu pada waktu itu. Hanya saya dan Tuhan saja. Dan setelah Tuhan menjamah tulang belakang saya, tangan Tuhan kemudian keluar dari tubuh saya dan menjamah dada saya. Ada perasaan tenang ketika tangan Tuhan menjamah dada saya. Saya percaya itu adalah lawatan Tuhan untuk saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketika saya sadar setelah menerima lawatan Tuhan itu, saya menghubungi teman saya, kakak kelas saya. Dia adalah kakak rohani saya. Dan kakak rohani saya itu memberikan ayat firman Tuhan kepada saya dan meneguhkan saya di dalam Yesaya 43 ayat 1b sampai 2. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan saya ketika Tuhan melawat saya dan Tuhan memberikan mujizat kesembuhan kepada saya dikuatkan dengan ayat firman ini. Setelah saya dilawat oleh Tuhan, saya tidak langsung
begitu saja saya mengalami benar-benar kesembuhan secara total. Jadi saya masih sakit, berbaring di tempat tidur selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu, saya benar-benar merasakan kuasa Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 1b sampai yang kedua ini. Ketika saya melewati proses pembentukan sebagai hamba, ketika saya melewati sungai, melewati api, saya tetap dituntun oleh tangan Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan terbesar bagi saya. Dan setelah 3 hari lewat, saya baru merasakan badan saya semakin pulih. Saya memiliki kekuatan kembali. Dan saya bisa duduk, bisa makan. Dibantu oleh teman-teman saya seasrama. Dan setelah 5 hari, saya kemudian diantar oleh teman-teman saya ke rumah sakit Brayat Minulyo untuk cek kembali. Dan mujizat Tuhan terjadi. Saya diperiksa oleh dokter Bintang. Saya mengalami kemajuan yang luar biasa, di mana ketika saya di ronsen kembali, tulang belakang saya yang terjadi penyempitan itu menjadi normal kembali. Jadi dari atas sampai bawah, setiap ruas tulang itu bentuknya sudah sempurna. Itu semua karena mujizat kesembuhan yang diberikan Tuhan Yesus langsung kepada saya. Tuhan menjamah hidup saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan menuntun saya. Saya percaya bukan secara kebetulan Tuhan mengirim saya untuk diperlengkapi, dibentuk menjadi hamba. Karena Tuhan ingin memakai hidup saya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang saya sudah sehat Bapak Ibu. Saya jarang sakit. Tulang belakang saya tidak pernah mengalami komplain apa-apa. Bahkan saya bisa mengangkat barang yang berat. Saya bisa beraktivitas, saya bisa pelayanan penginjilan ke desa-desa. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Itu semua karena mujizat Tuhan dalam hidup saya. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama dengan saya, kita mencari Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan turun tangan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketika kita benar-benar dalam kesesakan, kita sudah berserah kepada Tuhan, maka tangan Tuhan turun atas hidup kita, menolong kita, menolong Bapak, Ibu, dan saya. Karena Tuhan punya rencana yang indah, supaya kita dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu yang terkasih, kalau dulu saya berkata kepada dosen saya hanya ingin mengambil diploma 2 atau diploma 3. Tetapi Tuhan izinkan saya sampai S1. Saya diwisuda. Bahkan saya dinyatakan sebagai mahasiswa teladan nomor 2. Itu semua karena cinta kasih Tuhan. Karena saya dapat melewati setiap proses yang diizinkan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tetaplah memiliki semangat di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena bersama-sama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara di dalam hidup kita. Kiranya kesaksian saya ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu pendengar, bagi saudara-saudara yang rindu akan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Isubari. Baik, pendengar yang berbahagia, jadi pertaruhkan hidup kepada Allah adalah mempertaruhkan segalanya kepada Tuhan. Kita bisa mengerti mengapa itu terjadi, karena seorang yang mempertaruhkan hidupnya kepada Allah tentu akan bisa mengalami banyak jamahan Tuhan. Kecil, besar, atau apapun juga kita bisa mengalami sesuatu yang
indah. Terlebih saudara-saudara ketika kita mempersiapkan diri untuk memperingati hari kebangkitan Kristus adalah banyak jawaban akan kita temukan, bahkan ketika kita mengalami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita bisa mengerti bagaimana Allah memberikan pengharapan kepada setiap orang. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan Yohanes 12 ayat 20-23. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan." Kekasih Tuhan, dimanapun berada, saya menyapa saudara-saudara dari tempat ini, di sekitar Kabupaten Sragen, mungkin di Seloraya, bahkan mungkin di luar negeri, yang ketika kita menyisihkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, maka di dalamnya akan banyak yang bisa kita nikmati. Teristimewa ketika Allah memakai kehidupan kita untuk kita mencoba mengerti bagaimana Allah ada di dalam setiap pengharapan kita. Bapak Ibu sekalian, teks kita adalah sebuah cerita yang ingin mengisahkan tentang sesuatu yang sangat besar di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kaitannya memang penjelasan Yesus tentang penderitaannya. Penjelasan ini akan kita dapatkan ketika Yesus berbicara kepada mereka. Walaupun di satu sisi kita bisa melihat bahwa sangat sulit untuk memahami apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Tetapi bukan tidak mungkin Roh Kudus menggerakkan untuk orang-orang itu bisa mengerti akan kehendaknya. Kasih Tuhan, ayat yang baru saja kita dengar ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, ada, dikatakan di situ, ada hadir juga orang Yunani. Kita bisa mengerti bahwa saat-saat di mana mereka berkumpul itu seperti kita, saudara. Kita kumpul di satu tempat, kita ngobrol di satu tempat gitu, tetapi kadang ada orang-orang yang ikut mendengarkan obrolan kita, mungkin di balik pagar atau di balik tembok, atau mungkin orang-orang yang ada di seberang bangku kita, tempat di mana kita duduk. Nah, orang itu disebutkan adalah orang Yunani. Jadi, orang lain yang tidak ada di dalam forum itu, dan itu ada di luar pembicaraan mereka. Nah, ketika mereka mulai berbicara, orang Yunani ini mendengarkan. Padahal kita tahu, saudara, di orang Yunani itu disebut dengan simpatisan, gitu mungkin, boleh. Tapi bangsa ini, sekelompok orang ini bukan orang-orang yang biasa. Artinya orang-orang ini memang orang-orang yang cerdik pandai. Mereka adalah orang-orang yang tergolong pemikir-pemikir yang sangat cerdas. Jadi mereka mendengarkan tidak hanya sekedar mendengarkan. Mereka bisa berkata-kata tentang apapun juga, tentang sesuatu yang bisa didengarkan oleh mereka. Bapak Ibu pernah membaca bagaimana seorang tokoh namanya Plato, Aristoteles, dan seterusnya. Itu seorang pemikir-pemikir dari negeri mereka. Tetapi di satu sisi, saudara-saudara, orang-orang Yunani itu punya pemikiran yang berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Misalnya mereka punya pemikiran bahwa ada zat yang hadir dengan sendirinya. Dan itu tidak bisa diubah-ubah. Objek manusia adalah pengetahuan, misalnya seperti itu. Ya, ketika dia mendengar Yesus berbicara itu, sesuatu yang sangat bertolak belakang. Tidak cocok dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang ada di dalam hatinya itu tidak sesuai dengan apa yang ia dengar.
Oleh karena itulah kemudian mereka berpikir-pikir di dalam hatinya, mengapa kita bisa berbeda? Tetapi pada kesempatan banyak kali pertemuan Yesus dengan orang-orang ini, saudara, kemudian mereka mulai tertarik. Mereka mulai tertarik bagaimana mereka bisa terus mendengar apa yang dikatakan Yesus. Bahkan mereka kemanapun mereka pergi untuk mengikuti dan mendengar apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Sehingga ketika mereka memiliki raja yang bernama Alexander, saudara, mereka mengadopsi ajaran Yesus ini. Mereka mulai meneliti, mereka mulai belajar, mereka mulai berpikir bagaimana ajaran seperti ini bisa muncul dari tengah-tengah kerumunan itu, yaitu Yesus yang berbicara pada saat itu. Karena mereka berkuasa, mereka memiliki raja yang besar, saudara sekalian. Kemudian mereka sudah mulai tertarik, kemudian mereka sudah mulai berbicara tentang apa yang dikatakan Yesus pada saat itu. Kemudian mereka minta izin dari kelompok yang ini. Karena apa? Karena Alkitab mereka itu berbahasa Ibrani. Mereka ingin supaya Alkitab ini bisa diterjemahkan ke bahasa Yunani. Supaya apa? Bahasa Yunani yang sudah terkenal seantero jagat ini bisa mudah dipahami oleh orang-orang yang berkerumun dimanapun. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat sejarahnya, ada Alkitab yang namanya Septuaginta, itu adalah Alkitab yang berbahasa Yunani. Mereka kemudian mengizinkan, lalu diterjemahkan kepada mereka. Nah, ajaran Yahudi, ajaran tentang Taurat, ajaran tentang kemudian pembicaraan Yesus kemudian dibagikan melalui bahasa yang sangat terkenal, yaitu bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa dunia saat itu, sehingga mudah sekali bagaimana orang-orang berkenalan dengan Tuhan Yesus melalui bahasa mereka, yaitu bahasa Yunani. Ketika pembicaraan ini terus berlangsung, kita bisa mengerti bahwa kemudian mereka bisa tahu bahwa sebenarnya ajaran Taurat dan ajaran Injil itu cepat tersebar karena mereka boleh berbicara dengan sesuatu yang sangat mudah, yaitu berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Nah, awal-awal mereka berjumpa, Bapak Ibu sekalian, mereka bilang sama murid-murid Yesus. Mereka tanya, boleh enggak ya aku ketemu Yesus? Aku pengen ngobrol sama dia, gitu. Boleh enggak ya aku beberapa menit aja, aku pengen ketemu Tuhan Yesus? Diizinkan enggak ya? Kemudian murid-muridnya mulai mendekati Yesus dan berbicara, Tuhan, di luar ada orang deh katanya mau ketemu sama Tuhan, gitu. Kayaknya mereka mau ketemu sama Tuhan. Nah, di dalam kesempatan itulah, saudara-saudara sekalian, kemudian Tuhan Yesus mulai berbicara kepada mereka. Yesus mulai memberikan pengajarannya kepada orang-orang di sekitar, termasuk kepada orang Yunani yang kepengen ketemu Tuhan Yesus itu tadi. Saudara bisa lihat, bisa melihat teks ini tadi. Kalau biji gandum itu tidak jatuh di tanah, kemudian mati, mesti tetap satu saja. Tetapi ketika biji itu mati, maka akan mengeluarkan buah lebih banyak. Ini sebuah perkataan Yesus. Kalimat ini adalah kalimat statement di mana Tuhan Yesus nanti akan mati. Yesus akan disengsara, akan disalibkan, tetapi dia juga akan bangkit dari antara orang mati. Itu artinya bahwa ajaran-ajaran yang sangat sulit dan bertentangan menurut orang Yunani, tetapi ini mulai diadopsi. Dan mereka mulai setuju, mereka mulai percaya bagaimana kehidupan ini akan berlangsung ke depan. Nah, sehingga seperti timbangan, saudara, ada berat, ada ringan, dan seterusnya. Menurut mereka bahwa sebuah penghukuman itu akan mematikan mereka. Tetapi yang Yesus katakan adalah, aku mati untuk menebusmu. Aku mati supaya kamu bisa hidup. Sehingga rahmat Allah, ya, berkah Allah, kuasa Tuhan itu lebih berat daripada penghukuman yang dijanjikan oleh dunia ini. Nanti kamu mati loh ya, gitu. Nanti kamu tidak bisa hidup loh ya. Enggak. Rahmat Tuhan itu lebih besar.
Sehingga kematian Kristus, kematian Allah di dalam Yesus Kristus adalah kematian untuk menebus. Menebus siapapun yang ingin percaya, yang percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Bukankah pengalaman ini juga pengalaman dunia, saudara? Pengalaman kita juga menjadi ada di mana kita bergumul dengan persoalan-persoalan yang ada di tempat-tempat kehidupan kita semuanya. Yesus melanjutkan ajarannya bahwa ketika Filipus dan Andreas kemudian mendekati Yesus, maka Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan dimuliakan, anak manusia akan dimuliakan. Ini artinya bahwa penderitaan yang dialami Yesus adalah penderitaan yang tidak hanya tinggal penderitaan, tetapi akan menjadi sebuah kebangkitan. Sehingga apapun yang dialami oleh manusia, ketika murid-murid ikut, ketika orang-orang Yunani juga ikut mendengarkan, maka mereka mulai berbicara bagaimana bahwa sebuah perenungan ini sangat sulit untuk dicerna. Tetapi semua orang di situ mulai mengubah pikirannya, mulai mengadopsi bagaimana ajaran-ajaran ini diterima, kemudian bisa mengubah perilaku mereka. Ketika kita merasakan bagaimana Allah memulai pembicaraan ini di tengah-tengah kehidupan kita, saudara, maka apa yang dijanjikan oleh dunia ini bukan sesuatu yang menuju kepada kehidupan. Ketika seseorang ingin merasakan bagaimana merasakan jawaban Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, dunia juga sedang menjadikan sesuatu. Dunia juga sedang menjanjikan sesuatu. Apa janjinya? Kamu ikut aku saja, gitu ya. Kamu bertobat saja, dan seterusnya. Tetapi ketika kita sudah bertobat, meninggalkan sesuatu, kita akan kembali lagi ke sana. Dan pertobatan-pertobatan itu adalah hanya sekedar kapok, sekedar sesuatu yang tidak ada isinya sama sekali. Tetapi ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus melayani, sampai Tuhan Yesus mati, kemudian dibangkitkan kembali, ini sesuatu yang sangat membahagiakan. Sehingga orang-orang di mana mereka tinggal, di sekitar para murid itu, mereka sudah mulai berbahagia. Karena apa? Karena mereka mengganti pola pikir mereka dengan cara pandang Yesus, yaitu bahwa penderitaan yang dialami oleh dia kemudian akan berujung kepada sebuah kebangkitan, yaitu sebuah kemenangan yang akhirnya mereka akan mengalami juga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita ingat bagaimana Zakius hidup, bagaimana Lewi hidup ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah tidak mungkin hidup, saudaraku. Lewi, Zakius itu sudah tidak mungkin bisa hidup di dunia. Karena apa? Karena mereka tidak punya komunitas. Semua orang ditipunya, semua orang menjadi objek bagaimana dia bisa memiliki banyak keberuntungan, tetapi merugikan orang lain. Mereka sudah tidak mungkin hidup, tetapi dengan pengharapan kepada Tuhan, apa yang dilakukan Yesus kepada mereka? Jadi panggilnya untuk supaya apa? Mereka memiliki kehidupan ulang. Mereka bisa memiliki rancangan ke depan. Dan ketika orang-orang ini percaya kepada Yesus, kemudian Yesus singgah di rumah mereka, mulai ada sebuah janji bahwa mereka akan dipimpin, mereka akan memberikan, mereka akan mulai memberi kepada Tuhan, juga kepada orang-orang yang saat itu diperas misalnya. Peristiwa ini adalah karena penebusan Kristus, kematian Kristus itu mendorong manusia untuk bisa hidup baru di dalam Tuhan. Ketika kita mengingat Simon, saudara, salah satu murid Tuhan juga, bagaimana ketika dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya ketika situasi sangat sulit, toh dia juga diberikan pengampunan oleh Tuhan. Apakah dia masih bisa hidup? Tidak bisa, saudara. Karena apa? Karena dia sudah menyangkal pemimpinnya. Tetapi anugerah Tuhan itu lebih besar
untuk manusia diberikan sebuah roh untuk supaya manusia itu bertobat di tengah-tengah kehidupan ini. Kasih Tuhan, dimanapun berada, kita akan memperingati peristiwa besar, yaitu kebangkitan Kristus pada hari Paskah yang akan datang. Hari-hari ini kita akan bisa mengalami bagaimana kita mempersiapkan diri. Mungkin doa puasa, mungkin puasa, atau kita bisa mengendalikan diri, tidak bermain HP, atau apapun juga. Di dalamnya akan mengandung sebuah pemahaman bahwa kita akan ikut bagaimana penebusannya itu membawa saya kepada proses pembaruan hidup. Mari tinggalkan sesuatu yang buruk. Mari tinggalkan sesuatu yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan. Seperti ketika orang Yunani datang memiliki sebuah konsep besar, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia bisa mengubah konsep pikirnya, kemudian disesuaikan dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Kemudian mereka akan hidup berbahagia. Roh ini, roh yang membangkitkan ini, itu akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Saya dan Bapak Ibu semua dimanapun berada akan mengalami hal yang sama. Percaya kepada Kristus, maka hati kita akan diberikan roh yang selalu menghidupkan, yang selalu memberikan sebuah pengharapan untuk maju ke depan. Inilah yang harus kita ingat, bahwa roh itu memberikan dorongan untuk kita maju, memberikan dorongan untuk kita bisa terus berpengharapan, mendorong kita untuk kita boleh tetap memiliki semangat menjalani kehidupan ini. Kasih Tuhan, dimanapun berada, ketika kita sedang ada di dalam situasi, itu baik atau buruk, roh itu selalu berbicara kepada kita. Roh itu selalu memberikan support kepada kita untuk kita bisa semangat, untuk kita bisa maju di dalam Tuhan, tidak berhenti, tidak menyerah, tidak ada di dalam satu titik. Tetapi kita diingatkan bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus akan berakhir kepada sebuah kebangkitan, yaitu sebuah kemenangan. Ini yang perlu kita catat. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan roh ini akan selalu membimbing kita untuk kita bisa bangkit. Sekali waktu mungkin saudara punya kesempatan untuk mencuri. Mencuri apa saja? Mencuri uang, mencuri apapun. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka ketika kita sedang merencanakan, kemudian berjalan, kemudian akan mulai mengambil, bahkan sejak kita merencanakan, roh itu sudah mendorong kita untuk tidak melakukan itu. Jangan, mencuri itu tidak boleh, merugikan orang lain, dan seterusnya. Tuhan tidak memperbolehkan. Jadi sudah ada suara roh itu di dalam hati kita. Itu kelebihan kita. Jadi sesuatu yang buruk yang akan dilakukan oleh manusia ketika dia percaya kepada Kristus, maka hatinya sudah didorong untuk tidak melakukan yang buruk. Lalu kenapa situasi ini kadang menjadi buruk, saudara? Orang bisa melakukan sebuah kejahatan. Dia sudah percaya Yesus, tapi dia melakukan sebuah pencurian misalnya. Dia tidak pernah mendengar, mengubah pola pikirnya sesuai dengan pola pikir Allah. Jadi dia sudah Kristen, dia sudah percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak mampu untuk mengubah pikirannya. Orang Yunani yang datang kepada Yesus kemudian mengubah pola pikirnya, menerjemahkan apa-apa yang sulit kepada bahasanya sendiri, kemudian dia mulai berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak pernah memiliki pengharapan yang baik. Kalau roh sudah mengarahkan kepada kita untuk melakukan yang terbaik, maka ikutilah dia, supaya kita bisa memiliki semangat yang baik, memiliki arah ke depan apa yang kita tuju. Karena ketika kita hanya hidup dengan pola pikir kita tidak pernah merasakan kebangkitan. Sengsara ya sengsara, ada minggu palem esok juga, kemudian ada ibadah-ibadah ya biasa, Yesus bangkit yang biasa. Karena apa? Karena pikiran kita tidak pernah berubah. Kita hanya percaya saja kepada pola pikir kita. Dari studi ini saya memberkati Bapak Ibu semua, supaya dimanapun Anda berada, Anda mau diubah oleh roh.
Dimanapun Anda berada, Anda mau pola pikirmu untuk dilepas dan kemudian roh itu masuk kepada Bapak Ibu semua untuk menjadikan hidup saudara menjadi baru. Saya berdoa Anda diberkati, Anda dipimpin oleh Tuhan, dan roh terus menyertai Anda dimanapun Anda berada. Sukses untuk Anda semua. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.